Halo everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini kita akan melanjutkan progres belajar kita. Di sini kita akan menambahkan data dari Postman langsung. Jadi kan kita kemarin menambahkan datanya di dalam feeder dan Faker. Maka kita di sini menambahkan datanya itu melalui form yang ada di dalam Postman. Jadi kalau kita buka Postman di bagian create kategori, nah di sini ada bagian ID. Kalau teman-teman kemarin udah menjalankannya, nah di sini kan kita datanya masih dari sini nih, seperti itu. Nah masih dari sini kita tampilkan seperti ini, tapi yang kita kirimkan ini dia tidak akan kirim. Hanya karena apa? Kalau kita lihat di sini di bagian store, di sini kan masih kosong. Nah, saya kunjungi kemari di bagian kategori. Oke. Nah, di sini di bagian store. Nah, di sini sebenarnya sudah. Nah, di sini sudah, tapi yang kita buat itu adalah menampilkan data yang dikirimkan aja. Sementara datanya itu kalau kita ingin simpan di database, kita butuh yang namanya elocon di sini. Jadi caranya itu seperti apa? Jadi teman-teman sediakan di sini kategori, kategori, kategori. Kemudian ada perintah yang namanya create. Nah, di sini kita langsung bungkus aja. Perintahnya itu bisa kita buat seperti ini. Nah, di sini kita mengepostnya satu-satu. Jadi kita lihat di sini, misal kita buat di sini kalau kategori itu ada apa? Kategori. Nah, ini ada name, ada description. Jadi kalau name di sini, name, kemudian di sini kita bisa ambil dari sini, request, kemudian name. Nah, kemudian description, kemudian request, description. Oke, seperti itu. Maka ini teman-teman udah berhasil sebenarnya. Dan coba kita jalanin. Nah, di sini kita tampilkan bukan itunya. Jadi data data berhasil dijalankan. Jadi kalau ini berhasil, maka data berhasil dijalankan, data berhasil disimpan. Nah, kalau ini berhasil, maka akan menampilkan respon ini. Jadi kalau kita jalankan di sini di bagian create kategori, kalau kita send di sini misalnya satu, kan satu udah ada teman-teman ya. Jadi 101. Kemudian di sini name-nya itu buah-buahan manis. Oke, kita send. Nah, di sini nggak bisa menambahkan dan terjadi error hanya karena apa? Di sini kalau kita preview, nah add name to fillable property to allow mass assignment. Jadi dia itu nggak diperbolehkan. Karena apa? Karena ada mass assignment di dalamnya. Jadi kita harus allow dulu di sini di bagian modelnya. Jadi teman-teman masuk ke bagian model di bagian kategori. Nah, di sini model, teman-teman harus membuat yang namanya seperti ini. Protected. Nah, di sini jagain, kemudian di sini bisa buat fill label, kemudian di sini apa tuh yang diizinkan? Kan tadi ada name, kemudian ada description. Description seperti itu. Oke, selanjutnya kalau kita send kembali, maka ini data berhasil disimpan. Dan kalau kita ambil berdasarkan ID karena kita udah kemarin membuat caranya 101. Nah, maka akan tampil buah-buahan manis. 101 ini kita dapatkan dari sini, ini 101, seperti itu. Maka sudah berhasil disimpan teman-teman. Jadi sebelum teman-teman menyimpan datanya, teman-teman harus beritahu dulu di bagian modelnya itu yang mana yang boleh dikirimkan. Nah, ini kan datanya kalau sedikit. Misal teman-teman semua diperbolehkan. Jadi teman-teman bisa ubah aja fill label ini menjadi guarded. Guarded ini berarti jagain, jagain. Kalau di sini kita buat guarded, jagain nama dan description. Berarti nggak boleh. Jadi kalau kita jalankan kembali di sini misalnya 102 buahan segar. Nah, kalau kita send di sini, nah jadi dia terjadi lagi yang namanya ini. Nah, dia nggak diperbolehkan karena apa? Karena name itu nggak didaftarkan. Jadi dia dijagain, jadi dia itu nggak boleh. Dan modelnya ini nggak tahu kalau di dalamnya itu ada field yang namanya name, hanya karena kita guarded seperti itu. Jadi kalau teman-teman semuanya boleh, jadi teman-teman bisa kosongin aja seperti ini. Kalau semuanya boleh, dah seperti ini aja. Maka tidak ada yang dijagain di sini. Kemudian kalau kita send,
maka dia akan data berhasil disimpan. Nah, kalau kita kunjungi di sini lagi 102, nah buahan segar itu udah ada. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman bisa buat pilihan di sini, teman-teman bisa pakai field label atau di sini kita buat pakai field label. Kita kasih dulu name kemudian description seperti itu. Nah, kemudian di kategori controller ini, nah kita lihat di sini, kita jalankan lagi. Oh, nanti aja dulu teman-teman, kategori create. Di sini teman-teman, karena datanya itu semua kita ambil dari dalam request yang sudah benar gitu, jadi teman-teman tidak perlu menggunakan seperti ini. Jadi teman-teman bisa komentari aja seperti ini, komentari. Kemudian teman-teman buat baru lagi kategori, kemudian sama aja create. Nah, tapi di sini teman-teman langsung ambil dari request dan kita ambil request all. Kan di atas tadi kita udah belajar ya yang namanya menampilkan semuanya. Di sini kategori all berarti menampilkan semua data kategori. Kalau di sini request all berarti kita menampilkan semua request seperti itu. Jadi kalau kita kategori create, nah kita akan mentah-mentah ngambil datanya dari dalam postman ini. Oke, kita buat di sini post kategori. Kita masuk ke 103, di sini buah-buahan segar dan manis. Nah, oke seperti itu. Jadi kalau kita send di sini, maka data berhasil disimpan juga. Kalau kita buka share pretty juga sama. Nah, kita lihat di sini 103 ya. Kita ganti 103, maka sudah tampil seperti ini, teman. Itu sama aja. Jadi teman-teman bisa pilih kalau datanya itu memang mentah-mentah dari requestan, jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Tapi kalau misal nih teman-teman ada namanya buatnya seperti ini, tanggal. Nah, seperti itu, date lah di sini kalau dalam bahasa Inggris. Nah, tanggalnya itu teman-teman dapat dari no, seperti itu. Nah, jadi ini kan datanya teman-teman custom sendiri. Jadi teman-teman butuh nih menjabarkan ini semua. Tapi kalau memang dia mentah-mentah dari kiriman dari form, jadi teman-teman nggak perlu menggunakan ini. Jadi saya hapus saja. Nah, saya komentari kembali dan teman-teman bisa menjalankan ini. Oke, seperti itu. Nah, kategori kan udah. Coba kita masuk ke bagian customer. Oke, dalam customer ini kita juga sama seperti itu. Di sini ada request dan coba kita tangkap dulu. Return, response. Kemudian responsnya itu dalam bentuk JSON. JSON. Nah, kemudian kita jalankan di bagian sini. Post customer seharusnya. Oke, saya ganti dulu. Ini customer. Nah, di sini customer. Oke. Kalau kita masuk ke bagian body, nah di sini kan masih data dari kategori. Coba kita kunjungin customer itu datanya apa aja. Kita kembali lagi di bagian migrationnya, ada name, address, dan phone. Jadi kita ganti di sini name tetap sama, kemudian ada address dan ada phone. Nah di sini contoh 08 123 45 678 seperti itu. Kemudian di sini addressnya itu Aceh, saya buat namanya itu Indah seperti ini. Nah, karena ada 100 jadi kita 101. Nah, di sini kita send, maka tidak berhasil, tidak ada hanya karena di sini kita tidak membuat API. Kita kunjungi di sini, kita akan udah membuat prefix yang namanya API. Jadi semua ini butuh API dulu sebelum nama dari customernya seperti ini. Nah, di sini nggak terjadi apa-apa. Karena apa? Kalau kita kunjungi di bagian customer, di bagian ini, karena kita belum mengirimkan apa-apa teman-teman. Jadi coba kita request di sini, kita kirimkan request. Jadi kalau kita send, maka akan tampil ini semua. Nah, ini udah berhasil kita tangkap melalui request. Selanjutnya, kita akan mengirimkan data ini ke dalam database. Jadi kita buat di sini customer, kemudian create, kemudian create-nya itu apa? Request all, karena kita juga mentah-mentah dapat datanya itu dari form. Jadi di sini kita buat data customer berhasil disimpan. Oke, seperti itu. Jangan lupa ditutup kurung seperti ini. Terbalik. Nah, oke. Dan kita coba jalankan lagi, send. Nah, terjadi lagi yang namanya allow mass assignment. Jadi kita kunjungi lagi customer,
Nah, di sini kita tadi menggunakan, kalau yang kategori itu menggunakan protected available. Nah, di sini kita menggunakan guarded aja. Jadi protected, guarded, nah guard itu guard, nggak usah ada yang dijagain seperti itu. Jadi kita send di sini. Nah, di sini unknown column address. Ups, seperti ini. Salah teman-teman, ini S-nya 1, seharusnya ini 2. Kemudian kita jalankan. Nah, customer berhasil disimpan dan kita coba get customer by ID lagi. Tadi berapa? 101. Nah, kita lihat di sini Dinda, Aceh, dan nomornya sudah semua kita sudah atur berdasarkan apa yang kita mau. Jadi teman-teman udah berhasil. Yang kemarin namanya menampilkan semua data, kemudian menampilkan data secara spesifik by ID, kemudian di sini teman-teman udah berhasil menyimpan data. Nah, ini semua teman-teman lakukan secara API. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa lanjut dengan update customer by ID dan update kategori by ID. Kalau teman-teman masih bingung dengan video ini, coba tanyakan di kolom komentar. Saya ikut nunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.